Di kaki pegunungan Yuki, terletak desa kecil yang selalu berselimut salju meski musim semi datang. Di sanalah Hana tinggal bersama kakeknya dalam rumah kayu hangat yang penuh bayangan kenangan. Hana, gadis berusia 10 tahun, belum pernah bersuara sejak ibunya menghilang saat ia berusia 3 tahun. Ibunya adalah seorang penyanyi keliling yang suaranya dikabarkan bisa menghentikan badai, dan suatu malam, saat menyanyikan lagu kuno di festival Ainu, ia lenyap di telan kabut salju, meninggalkan Hana hanya dengan sebuah kotak musik tua dan syal merah. Sejak itu, Hana hidup dalam dunia yang tenang, menggambar puisi dan menulis lagu dalam diam, selalu memandangi puncak gunung yang seolah menyimpan rahasia suara ibunya. Pada hari salju pertama turun tahun itu, angin membisikkan sesuatu ke jendela kamarnya. Kotak musik ibunya tiba-tiba berputar sendiri, memainkan melodi asing yang belum pernah ia dengar. Seekor burung gagak hitam dengan pita merah di lehernya muncul di luar jendela, menatapnya lekat, lalu terbang ke arah puncak gunung bersinar. Hati Hana berdebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari balik salju. Ia mengikuti jejak tatapan burung gagak tadi, menatap puncak gunung yang jauh dan memutih, lalu menoleh ke kotak musik yang kini berhenti berputar. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, kotak itu bergetar sendiri untuk kedua kalinya, memainkan lagu yang berubah menjadi lebih cepat, seakan ingin mengingatkan sesuatu yang sudah lama terlupakan. Hana mendekap syal merah ibunya dan membuka buku puisinya, menulis satu kalimat yang seolah menuntun jari-jarinya sendiri. Suara ibu disimpan oleh salju yang belum mencair. Malam itu saat kakeknya terlelap sambil memeluk radio tua, Hana diam-diam kembali ke kamar, membuka laci kecil tempat kenangan ibunya disimpan, sebuah bros dari kulit kayu berbentuk bulan sabit, surat-surat puisi pendek tanpa nama, dan selembar kertas tua yang ditulis tangan dengan tinta biru. Jika kotak musik itu bergetar, jangan abaikan, dia memanggil. Hana menelan ludah. Hujan salju mulai turun, lebat, diam. Di luar jendela, burung gagak kembali, kali ini membawa sehelai bulu putih di paruhnya. Diletakkannya bulu itu di atas ambang jendela sebelum terbang menjauh. Hana menggenggam bulu itu erat, lalu mendengar sesuatu yang tak pernah ia dengar selama 7 tahun terakhir. Sebuah bisikan lembut, sangat kecil, namun jelas dari dalam kotak musik. Kau harus datang sebelum suaraku menjadi abu. Hana terdiam, matanya basah, lalu menatap gunung bersalju dengan pandangan yang tak lagi takut, melainkan siap. Keesokan paginya, sebelum matahari menyentuh pucuk-pucuk bambu es, Hana menyelinap keluar rumah dengan syal merah melilit leher dan kotak musik tergenggam erat. Setiap langkahnya di atas salju membentuk jejak mungil menuju hutan yang telah lama dianggap terlarang oleh penduduk desa. Rimba itu, katanya, adalah rumah roh-roh penjaga yang tak suka diganggu, apalagi oleh anak-anak. Tapi Hana hanya tahu satu hal, suara ibunya yang selama ini hilang mungkin menunggu di sana. Saat ia mulai menapaki batas hutan, kabut turun seperti tirai tebal. Suara angin berubah, tidak lagi lembut, melainkan penuh bisikan samar dan gemerisik tak dikenal. Pohon-pohon bambu membungkuk pelan seolah memberi salam, atau mungkin peringatan. Tiba-tiba, langkah Hana terhenti. Di depan, berdiri sosok tinggi berjubah putih, wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran bunga salju. Sosok itu tidak bergerak, tapi kotak musik Hana bergetar liar. Kemudian, dari balik jubahnya, terdengar suara lirih menyerupai lagu. Nada yang sama dengan melodi kotak musik, namun lebih lambat, lebih sedih. Hana ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah dalam hutan, lalu menghilang ke balik kabut tanpa jejak. Hana menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sadar. Perjalanan ini tidak hanya tentang menemukan suara ibunya, tapi juga tentang menghadapi sesuatu yang telah menunggu sejak lama. Dengan napas tertahan, ia melangkah lebih dalam ke rimba bambu. Suasana menjadi semakin sunyi, begitu sunyi hingga Hana bisa mendengar detak jantungnya sendiri.
Pohon-pohon menjulang tinggi dan cahaya matahari tak lagi menembus dedaunan yang mengeras seperti kristal. Lalu ia tiba di sebuah cekungan yang dipenuhi salju lembut dan di tengahnya berdiri sebuah cermin besar dari es murni, seakan muncul begitu saja dari bumi. Ketika Hana menatap ke dalamnya, bayangannya tidak memantulkan sosoknya, melainkan sosok ibunya berdiri dengan senyum sendu dan mata berkaca. "Hana," bisik suara yang bergema lembut dari cermin, "kau harus menemukan 3 nada terakhir sebelum malam ke-7 salju." Hana mencoba menyentuh bayangan itu, tapi permukaan es retak halus dan air mata menetes dari wajah ibunya di dalam cermin, seolah cermin itu sendiri menangis. Lalu semuanya menghilang dan hanya kabut yang tersisa. Saat Hana berbalik, ia dikejutkan oleh kemunculan burung gagak berpita merah di bahunya, kali ini membawa sesuatu di kakinya, sebuah lonceng kecil dari perak dengan ukiran bulan sabit yang sama seperti bros milik ibunya. Ketika lonceng itu dibunyikan, tanah di bawah Hana tiba-tiba bergetar pelan, dan suara-suara yang tak dikenal mulai bermunculan dari balik pepohonan. Tapi belum sempat Hana melangkah mundur, dari balik rimba muncul bayangan besar berbalut kabut, berjalan perlahan menuju dirinya. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sosok besar itu perlahan menampakkan dirinya, bukan makhluk buas, melainkan seorang wanita tua berkerudung kabut, dengan rambut seputih awan musim dingin dan mata yang tampak menyimpan 1000 musim. Ia memperkenalkan diri sebagai Yuyuka, penjaga suara yang terlupakan. "Kau telah membangunkan melodi lama yang tertidur, anak dari penyanyi langit," bisiknya sambil memandangi lonceng perak di tangan Hana. "Suara ibumu tidak hilang. Ia terpecah menjadi 3 nada dan disembunyikan agar tidak direnggut oleh bayangan sunyi." Hana mengerutkan kening, tak sepenuhnya mengerti. Tapi saat Yuyuka menoleh ke arah barat, tempat pepohonan tampak membiru oleh salju beku, ia tahu apa yang harus dilakukan. Untuk mendapatkan kembali suara ibunya, dan mungkin dirinya sendiri, Hana harus menemukan 3 nada terakhir. 1 di lembah bisik, 1 di danau cermin, dan 1 di menara angin yang menghilang. Tapi setiap tempat dijaga oleh makhluk yang bukan sekadar pelindung, melainkan cerminan dari ketakutan terdalam siapapun yang mendekat. "Kau tidak bisa melakukannya sendiri," kata Yuyuka. Dari balik semak bambu, muncullah seekor rubah kecil berbulu biru dengan mata keperakan. Ia memperkenalkan dirinya melalui gerakan tanpa suara, namun penuh makna. Hana mengulurkan tangan, dan rubah itu menyentuhnya dengan lembut, menyatu dalam irama yang sama dengan hatinya. Maka dimulailah perjalanan mereka, bukan sekadar mencari suara, tapi menantang sunyi, menghadapi kabut, dan memahami mengapa kehilangan bisa membentuk seseorang menjadi lagu yang belum selesai. Dengan rubah biru di sisinya, Hana memulai perjalanan menuju lembah bisik, tempat nada pertama tersembunyi. Sepanjang perjalanan, suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, gumaman, tawa kecil, dan kadang bisikan namanya sendiri yang seakan datang dari tanah. Yuyuka sudah memperingatkan, di lembah itu suara akan menjadi senjata, dan bayangan bisa berwujud kenangan. Saat mereka tiba, lembah itu tampak sunyi dan indah, penuh bunga es yang tak pernah layu. Namun, langkah pertama Hana memicu gema yang langsung berubah menjadi suara ibunya yang memanggil, "Hana, jangan tinggalkan ibu." Hana menoleh panik, tapi rubah biru menggeleng pelan. Matanya berkata, "Itu bukan nyata." Mereka berjalan lebih dalam hingga kabut membentuk dinding-dinding suara, dan setiap bisikan mulai menyerupai kenangan pahit. Malam ketika ibunya menghilang, suara tangis ayah yang memudar, dan rasa bersalah yang tak pernah bisa diucapkan. Hana mulai gemetar, suara-suara itu menyerang pikirannya. Ia hampir terjatuh, hingga rubah biru menggigit ujung jubahnya dan menyeretnya ke sebuah batu tinggi. Di sana tergantung lonceng kedua, terbungkus kelopak bunga es. Tapi untuk menjangkaunya, Hana harus menghadapi suara terkeras. Dirinya sendiri yang berkata, "Kau tidak cukup berani, ini semua salahmu." Dengan air mata yang tertahan, Hana berdiri tegak, meraih lonceng itu dan membunyikannya. Segala bisikan lenyap, sunyi kembali turun. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang memberi ruang bagi keberanian pertama untuk tumbuh.
Dengan lonceng pertama tergantung di lehernya dan rubah biru setia di sisi, Hana melanjutkan perjalanan menuju Danau Cermin, tempat nada kedua bersemayam. Kabut tebal menipis digantikan langit kelabu yang memantulkan bayangan dunia di air danau yang begitu jernih hingga tak bisa dibedakan mana atas dan mana bawah. Di tepian danau, Hana melihat dirinya bukan dalam rupa sekarang, melainkan saat ia kecil menangis sambil memeluk bros milik ibunya. "Aku hanya ingin ibu kembali," bisik pantulan itu. Hana berlutut, tapi danau tiba-tiba beriak, dan dari permukaannya muncul sosok mirip dirinya, namun dengan mata kosong dan suara tak berjiwa. "Untuk menyatukan suara ibu, kau harus tahu apa artinya kehilangan dan menghadapinya." Sosok itu menarik Hana ke dalam air. Di dunia cermin, segalanya terbalik. Rubah biru menghilang, bunga membeku jadi abu, dan langit runtuh ke dalam tanah. Hana berlari, tapi setiap langkah menggemakan kalimat yang menyakitkan, "Jika kau terlalu terlambat, suaranya akan hilang selamanya." Ia menjerit, namun tak ada suara yang keluar. Dalam keheningan itu, ia teringat satu hal, nyanyian lembut ibunya yang sering dilantunkan sebelum tidur. Hana menutup mata, menyanyikan lagu itu meski suaranya sumbang, meski hatinya gemetar. Perlahan dunia cermin pecah, dan dari celah-celahnya meluncur lonceng kedua, terbungkus cahaya biru lembut. Ia menggenggamnya erat, kembali ke permukaan danau dengan napas terengah dan tubuh lemas. Tapi kali ini, saat ia memanggil rubah biru, tak ada jawaban. Temannya menghilang, dan malam keempat salju telah tiba. Hana dan rubah biru akhirnya tiba di puncak menara angin, tempat 3 lonceng suci tergantung dalam lingkaran kristal beku. Angin di sana tak bersuara, seolah menanti keputusan besar. Tapi sebelum Hana menyentuh tali lonceng pertama, roh penjaga menampakkan diri. Sosok perempuan berkerudung es, bermata langit kelabu. Ia memperingatkan, 3 lonceng, 3 harga. 1 membebaskan, 1 mengikat, 1 menghilangkan. Hana terdiam. Untuk menyelamatkan ibunya, ia harus membunyikan ketiga lonceng, tapi harga lonceng terakhir adalah dirinya sendiri. Rubah biru menawarkan diri untuk menggantikan Hana, namun roh penjaga menolak. "Hanya yang kehilangan yang boleh memilih," katanya. Di tengah keputusasaan, Hana melihat bayangan ibunya di es kristal. Senyumnya lemah, memohon agar Hana pulang tanpa mengorbankan diri. Tapi waktu hampir habis, es di langit mulai retak, dan nyanyian yang hilang mulai memanggil dari bawah dunia. Dengan air mata dan suara gemetar, Hana menarik tali lonceng pertama. Suara lembut mengalun, membuka pintu waktu. Ia menarik lonceng kedua. Angin mulai berhembus. Tapi sebelum menarik yang ketiga, Hana menatap rubah biru. Dan waktu seakan berhenti. Satu pilihan terakhir, tak ada jalan kembali. Cahaya itu menyilaukan, lalu berubah menjadi gelap pekat. Tak ada tanah, tak ada langit, hanya kehampaan yang menelan segalanya. Tapi Hana tetap memeluk ketiga loncengnya erat, menggenggam ingatan akan ibunya, suara tawa, dan hangat pelukan yang kini hanya hidup dalam kenangan. Tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar, nyanyian, nyaris tak terdengar, seolah datang dari kedalaman hatinya sendiri. Ia mengikuti suara itu, berjalan tanpa arah, hingga melihat sosok samar. Ibunya duduk di tengah kehampaan, menyanyi dengan mata tertutup. Hana berlari, namun tak bisa menjangkau. "Bu, ini aku," bisiknya. Sosok itu menoleh, tapi matanya kosong, seperti tak mengenalinya. Untuk mengembalikan suara ibunya, Hana harus mengorbankan suaranya sendiri. Itulah harga nada ketiga. Dalam dilema yang memilukan, ia menangis dalam diam. Tapi kemudian, rubah biru yang lemah muncul di sisinya, menatapnya dengan mata jernih yang seolah berkata, "Kau tak harus memilih, kau bisa menyatukan." Dengan keberanian terakhir, Hana menggantungkan 3 lonceng dan membunyikannya bersamaan. Dentingannya lembut, lalu menggelegar. Suara dari 3 arah menyatu, membentuk melodi yang belum pernah terdengar di dunia manapun. Sosok sang ibu perlahan tersenyum, lalu meneteskan air mata. Suaranya kembali, tapi tubuh Hana mulai menghilang.
Tangan dan kakinya berubah menjadi serpihan cahaya, seperti salju yang terurai perlahan. Namun ia tidak merasa takut. Melodi 3 lonceng terus berputar di sekelilingnya, dan suara ibunya kini terdengar jelas, menyanyikan lagu yang dulu hanya menjadi bayangan samar dalam ingatan. "Hana, kamu telah membawaku pulang," bisik sang ibu, memeluknya dengan tubuh yang kini nyata, hangat, dan penuh air mata. Cahaya dari lonceng-lonceng membentuk pusaran angin yang melingkupi mereka, lalu menembus langit hampa di atas kepala, membuka celah ke dunia nyata yang dulu ditinggalkan. Namun lonceng ketiga, yang memuat harga tertinggi, mulai bergetar tak terkendali, tanda bahwa keseimbangan telah terguncang. Dunia Yuki tidak bisa bertahan jika semua nada dibunyikan sekaligus. Hana menoleh ke arah rubah biru, yang kini berdiri tegak di ambang pusaran cahaya, dan seakan tahu apa yang harus dilakukan, rubah itu melompat, menyatu dengan cahaya lonceng terakhir. Dalam kilatan silau, lonceng ketiga padam, dan Hana kembali utuh, tapi rubah biru telah tiada. Ia memeluk ibunya, menahan tangis dan syukur yang tumpah bersamaan, lalu mendongak ke langit baru yang perlahan berubah warna. Untuk pertama kalinya, langit di atas lembah Yuki bersuara. Angin bernyanyi. Salju tak lagi membekukan, melainkan menghangatkan. Dunia Yuki telah diselamatkan, tapi tidak tanpa kehilangan yang akan selalu diingat. Hana berdiri di tengah lembah yang kini disinari cahaya keemasan, memandangi tempat di mana rubah biru terakhir kali melompat ke dalam cahaya. Angin masih bernyanyi, namun ada jeda lirih dalam nyanyian itu, seperti ruang kosong yang sengaja dibiarkan untuk mengenang yang telah pergi. Ibunya menggenggam tangannya erat, diam-diam menyeka air mata yang tak bisa lagi disembunyikan. Mereka berjalan kembali ke desa, yang dulu sepi dan tertutup salju, namun kini dipenuhi suara anak-anak bermain dan kicau burung salju yang kembali. Warga desa menyambut mereka dengan heran dan bahagia, seakan baru tersadar bahwa sesuatu yang besar telah berubah, meski tak semua mengerti apa. Hana dan ibunya menata ulang rumah kecil mereka, menyalakan api pertama yang terasa hangat bukan hanya di kulit, tapi juga di hati. Namun malam hari, ketika semua tidur, Hana kerap menatap langit, berharap melihat seberkas ekor biru melintas di antara bintang. Ia tahu, sebagian dari dirinya telah tertinggal di menara angin, namun ia tidak menyesal. Rubah biru telah memberikan lebih dari sekadar bantuan. Ia telah menjadi simbol harapan, keberanian, dan pengingat bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir. Sebab cinta yang sejati tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk dan tinggal dalam setiap hembusan angin yang kini bersuara. Setiap kali angin musim dingin melewati celah jendela rumah mereka, Hana menutup mata dan mendengar bisikan lembut seperti nada-nada dari dunia lain. Lembah Yuki telah berubah selamanya, bukan hanya karena salju tak lagi membekukan, tetapi karena orang-orang mulai percaya pada hal yang tak kasat mata, keajaiban, pengorbanan, dan kekuatan suara hati. Suatu pagi, Hana duduk di tepi danau beku yang mulai mencair, menggendong lonceng-lonceng yang telah membawanya sejauh ini. Ia menuliskan lagu baru di atas salju, bait demi bait, lalu menyanyikannya perlahan. Suaranya tak seindah dulu, namun penuh makna dan kejujuran. Dari balik kabut, sesosok siluet kecil muncul sejenak, rubah biru, kali ini dalam bentuk cahaya. Ia tak berkata apapun, hanya menunduk pelan, sebelum kembali menyatu dengan angin. Hana tersenyum, matanya basah. Ia tahu kini waktunya bukan untuk mencari, melainkan memberi. Lagu itu kemudian diajarkan kepada anak-anak desa, diwariskan turun-temurun, bukan hanya sebagai melodi, tapi sebagai pelajaran, bahwa keberanian kadang berarti memilih yang paling sulit, dan cinta sejati tak selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita sentuh. Lembah Yuki yang dulu sunyi, kini menjadi tempat di mana setiap bisikan angin mengandung cerita, dan lagu terakhir Hana menjadi lagu yang tak pernah usai.